Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, yang ketiga adalah tafsir surat Al-Asr dan apa kandungannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Asr, surat Al-Asr adalah surat yang pendek. Tapi dikomentari oleh Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atau dalil kepada umatnya, kepada manusia kecuali surat ini Al-Asr, sungguh mencukupinya. Maksud daripada kalimat Imam Syafi'i di sini adalah betapa dalam kandungan surat Al-Asr. Mari kita cek apa penjelasan para ulama tentang surat Al-Asr. Kita artikan dulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wal 'asr, demi masa. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu. Li ahammiyatiha, karena pentingnya waktu. Sebab waktu itu manusia terbagi dua. Mensikapi waktu ada dua macam. Ada yang menghabiskan waktu di dunia ini, umurnya di dunia ini, dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia orang yang berbahagia. Sebaliknya, barang siapa yang menghabiskan umurnya, waktunya di dunia ini dengan kekafiran dan kesyirikan sampai mati, maka dia akan celaka. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. yakni semua manusia rugi sebenarnya. Ini kalimat umum, tapi nanti akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rugi di sini? Dia akan diazab. Dia akan diazab. Itu makna rugi di sini. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Perhatikan pengecualian di sini. Siapa orang-orang yang dikecualikan oleh Allah sehingga dia akan bahagia dunia akhirat? Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Katsir atau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, biqulubihim, beriman dengan hati mereka, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh dengan anggota badan mereka. Jadi kalau kalimat iman bertemu dengan amal saleh, maka iman itu berkaitan dengan hati, beriman dengan hati, amal saleh dengan anggota badannya. Setelah dia memperbaiki diri dengan iman dalam hatinya dan amal saleh, maka dia memperbaiki orang lain. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Itu dia saling berwasiat kepada kebenaran, yaitu kepada iman, kepada amal saleh. Saling berwasiat kepada keimanan dan amal saleh. Wa tawashaw bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Sabar ada tiga macam, yaitu sabar melaksanakan perintah Allah, dan sabar menjauhi larangannya, dan sabar ketika tertimpa musibah. Kenapa? Ya, karena setiap musibah itu turun dengan izin Allah. Maka seorang mukmin dia menerima, ridha, dan sabar dan ikhlas dengan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki orang lain dengan dakwah kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Maka inilah orang yang kummal yakni orang yang sempurna. Adalah cirinya dia memperbaiki diri, kemudian dia memperbaiki orang lain. Dan ketahuilah, kata ulama, orang-orang yang berbahagia yang disebutkan di dalam pengecualian ini, itu yang beriman dan beramal saleh dan berdakwah kepada kebenaran dan kesabaran, tentunya dilandasi dengan ilmu. Ilmu tentang keimanan, ilmu tentang amal saleh, ilmu tentang kebenaran dan kesabaran. Maka di sini menunjukkan pentingnya ilmu. Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang Nabi-Nya Muhammad SAW,
mengenal Allah dan Rasulnya, dan juga mengenal agama Islam dengan dalil. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu itu, firman-firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia juga mengamalkannya dan mendakwahkannya dan bersabar, maka insyaallah biidznillah dia akan selamat, dijauhkan dari kerugian, dijauhkan dari azab, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat yang pendek dan mulia ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.